Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mereview kembali 3 jurnal yang tadi sebelumnya telah dibahas. Yang pertama mengenai perbedaan Bali dengan destinasi wisata di daerah lain. Kalau pada intinya sih berfokusnya tuh jadi gimana cara melihat perspektif dari wisatawan dalam rangka memenuhi kebutuhan dan kemauan wisatawan tersebut selama di Bali, bukan hanya berfokus pada pemanfaatan sumber daya yang ada di sana. Jadi bukan perspektif dari perusahaan atau jasa wisata di sana, tapi kayak perspektif untuk dari customer atau wisatawan, itu intinya. Terus untuk yang kedua ada daya tariknya sama sih kalau di review yang tadi itu. Yang ke satu ada harga produk wisatanya, terus budayanya, yang ketiga pantainya, yang keempat kenyamanannya, yang kelima ada kesempatan luas untuk relaksasi, yang keenam ada citra atau image Bali di mata wisatawan tuh yang cukup baik, yang ketujuh keindahan alam di Bali, yang kedelapan keramah tamahan penduduk setempatnya terutama di Bali. Kalau menurut pribadi saya ada tambahan daya tarik Bali itu dibanding destinasi wisata lain di Indonesia itu adalah kebebasan sih. Di Bali itu meskipun sangat menjunjung tinggi kebudayaannya, tapi di Bali juga sangat terbuka pada setiap budaya yang masuk, baik itu dari wisatawan atau yang dibawa wisatawan. Dan ketika ada akulturasi, budaya Bali dan budaya negara lain itu cukup menyatu dengan baik gitu. Itu untuk jurnal yang pertama. Lalu untuk jurnal yang kedua tentang unique selling proposition di Bengkulu. Pada intinya sih saya menemukan dua hal, ada promotion mix sama marketing mix. Saya kira itu beda, ternyata promotion mix itu masuk ke marketing mix. Kenapa saya fokus ke situ? Karena terus tadi saya menemukan orientasi promotion mix itu apa sih, atau unique selling proposition itu adalah jadi orientasi gimana kita nyari keunggulan atau kelebihan produk, biasanya sifatnya tuh teknis, terus melekat pada produk tersebut supaya berkarakter spesifik dan gak sama pesaing kita. Terus apa aja sih yang harus dilakukan supaya produk kita tuh tahu atau diketahui sama pelanggan gitu, atau enggak beda dari pesaing kita. Yang pertama, perencanaan produknya tuh harus dengan terorganisir gitu, baik itu misalnya dari slogannya harus yang menarik dan unik. Yang kedua, terus komunikasi pemasarannya, misalnya dengan iklan kan sebagai sarana atau media untuk berdialog mempromosikan produk, barang atau jasa kita. Jadi dikemas dengan semenarik mungkin. Atau enggak, kalau sekarang ya setidaknya harus pintar-pintar mempromosikannya melalui media sosial. Yang ketiga saya masukin di bauran promosi. Balik lagi, bauran promosi itu masuk seperti iklan, gimana cara penjualannya, atau personal sellingnya gimana, atau gimana hubungan antar masyarakatnya supaya si produk itu tuh diketahui gitu sama pelanggan. Kalau untuk USP di Kota Bengkulu yang tadi di jurnal, yang saya lihat itu katanya Bengkulu itu programnya sama perencanaannya tuh sudah sesuai dengan teori bauran promosi. Tapi Bengkulu tuh belum maksimal karena tidak didukung dengan kekhasan atau keunggulan atau kelebihan apa sih yang ada di
Bengkulu itu apa aja sih destinasi dan potensi yang dimiliki daerah Bengkulu tersebut, seperti itu. Lalu untuk jurnal yang ketiga tentang competitive advantage atau keunggulan bersaing antara Indonesia dan Thailand. Kalau menurut saya sih Indonesia dan Thailand itu memiliki banyak kemiripan dari segi potensi pariwisata gitu. Karena misalnya potensi alam, potensi budaya, potensi festival-festival kayak gitu agak mirip sih. Tapi sebetulnya Indonesia itu lebih unggul misalnya tuh dari luas tanahnya, termasuk luas negaranya, terus jumlah wisata alamnya, terus wisata sejarahnya, budayanya, kulinernya. Karena balik lagi karena secara wilayah kita lebih luas gitu. Di jurnal tersebut dikemukakan ada teori dari Porter, nama ahlinya Porter, yang udah terkenal. Nama istilah teorinya tuh National Diamond Model Porter. Nah, Porter tuh menjelaskan apa aja sih faktor yang bisa mendukung keunggulan dalam persaingan gitu, dalam bersaing. Yang ke satu ada faktor condition yang biasanya mencakup sarana prasarana dan infrastruktur. Yang kedua ada demand condition atau gimana sih kondisi permintaan dari wisatawan. Biasanya tuh yang kalau yang di jurnal itu tuh yang dimintanya itu kebersihan, kesejukan, dan keamanan. Terus yang ketiga ada related and supporting industries. Jadi apa aja sih hubungan dan faktor pendukung industri pariwisata gitu supaya unggul gitu. Termasuk antara Indonesia dan Thailand. Di jurnalnya dibahasnya tentang transportasi, akomodasi, kuliner, sightseeing atau pemandangan alam gitu. Yang keempat ada firm strategy, structure, dan rivalry. Yang dibahasnya tourist attraction sama tourist product design. Hasil dari jurnalnya adalah bahwa Thailand dari 4 faktor tersebut unggul dibandingkan Indonesia. Cuma untuk yang kurang itu Thailand dari segi keamanannya sih, jadi masih ada sering kejadian misalnya pencurian yang dialami oleh wisatawan, termasuk di Indonesia kayak gitu. Sisanya ya Indonesia masih di bawah Thailand, seperti itu keunggulan bersaingnya. Nah terakhir di antara 4 faktor yang berpengaruh itu ntar tuh akan menghasilkan image ke wisatawan, 3 image setidaknya atau enggak hal yang yang akan dihasilkan gitu. Yang ke satu menjadi tuan rumah yang baik atau be a good host bagi pelanggannya gitu, termasuk wisatawannya. Yang kedua memperlakukan mereka secara baik, termasuk para wisatawan yang dalam sudut pandang pelanggan. Yang ketiga membangun sebuah rumah yang nyaman bagi pelanggan. Rumah itu jadi kan kayak ya nyaman aja gitu bagi wisatawan buat berkunjung ke destinasi kita, termasuk ke Indonesia, biar tidak kalah lagi dari Thailand. Seperti itu. Sekian, terima kasih. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.